juri yang bijaksana, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan bertutur dari cerita karya saya sendiri, Nadine Dwi Maharani. Cerita ini berjudul Kisah Madani. Selamat menyaksikan. Madani diberi nama demikian karena ia lahir pada saat Masjid Islamic Center Madani Rokan Hulu diresmikan, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2010. Madani adalah siswi SMP kelas 7. Ia bersekolah di SMP yang ada di dekat rumahnya. Madani adalah anak yang rajin belajar, tidur dengan teratur, bangun di pagi hari, dan rajin berolahraga. Ia selalu membawa bekalnya ke sekolah yang isinya ada nasi, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Ia juga mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya, salah satunya ekskul menari cepak sirih. Pada suatu pagi, saat sedang berangkat ke sekolah, Madani bertemu dengan Lani. Lani menceritakan tentang game online yang baru saja ia download. Madani, kemarin aku baru aja download game online yang bagus loh. Nama gamenya Mobile Legends. Kamu harus mulai cobain, seru banget. Wah, iya kah? Nanti aku cobain di rumah. Downloadnya di mana ya? Downloadnya di Play Store, seperti biasa. Ngomong-ngomong, hari ini kamu bawa bekal apa? Hari ini aku bawa bekal tempe goreng, sayur bayam, dan buah jeruk. Jawab Madani dengan semangat. Lengkapannya tadi ada sayur dan buah segala. Aku gak suka tempe dan sayur, gak enak. Lani, kita bergerak butuh karbohidrat yang berasal dari nasi. Untuk berpikir, kita butuh protein. Tempe adalah protein yang murah. Sayur selain mengandung vitamin, juga mengandung serat dan bisa membuat lancar ketika buang air besar. Begitu ternyata. Pantas kalau aku buang air besar suka susah. Lani menggaruk kepalanya. Mereka berdua pun tertawa. Sampainya di sekolah, Madani dan Lani berpisah karena mereka beda kelas. Madani belajar di kelas dengan penuh semangat. Beberapa kali ia mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan dari ibu guru dan mengacungkan tangan bila ada yang belum ia mengerti. Waktu pun berlalu. Sepulang sekolah, setelah berganti pakaian, Madani segera mengambil gawainya dan langsung menginstal aplikasi game Mobile Legends. Madani pun mulai mencoba memainkan game tersebut. Madani sangat suka memainkan game tersebut. Saking asiknya bermain game, Madani melewatkan jam pelajaran di malam hari. Ia juga tidur lebih larut malam, hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, ia terbangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 6.40. Waduh, bagaimana ini? Bentar lagi memang berbunyi. Aku belum mandi. Aku bisa terlambat. Kenapa ibu tidak membangunkanku? Teriak Madani. Ibu di mana sih? Kenapa tidak membangunkanku? Madani mencari ibunya. Tidak ada satu orang pun di rumahnya. Hingga akhirnya Madani baru ingat. Ibu dan ayahnya pergi ke Pekanbaru pukul 4 pagi untuk mengantar kakaknya yang ujian masuk perguruan tinggi. Pagi itu, Madani tidak sholat subuh, tidak mandi, dan ia tak sempat untuk memasak sarapan dan makan siangnya. Ia berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Ia berlari dan untungnya ia tidak terlambat. Untungnya ia masih selamat.
Kalau lagi itu, kembali ke cerita Madani. Di tengah-tengah pelajaran bahasa Indonesia berlangsung, Madani merasa tidak fokus karena perutnya keroncongan. Namun, dia terus menahan rasa sakit perutnya hingga akhirnya dia tak tahan lagi dan dia pun jatuh pingsan. Guru bahasa Indonesia yang melihatnya pun langsung membawanya ke UKS. Beberapa menit kemudian, ia pun tersadar. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Mengapa kamu bisa tidak sarapan dan tidak makan malam ya? Ucap Bu Guru. Madani hanya mengangguk dan mengunjuk. Teman-teman, itulah hebatnya seorang guru. Ia bisa tahu apa yang dialami muridnya. Itulah mengapa kita harus menghormatinya. Setuju? Setuju. Kemarin sore, saya bermain game hingga larut malam. Jadi, saya terganggu dan tidak sempat untuk memasak. Ibu pergi ke Pekanbaru bersama ayah dan kakak. Madani menjelaskan kepada guru. Oh alah, itu ternyata bermain game boleh saja, hanya harus sabar. Ingat hal lain yang harus dilakukan. Ucap Bu Guru. Baik Bu, saya tidak mau lagi diperbudak gawai dan game, kata Madani. Hari itu Madani tidak mengikuti ekstrakurikuler dan asli. Ia sangat menyesal. Hari itu ia berjanji kepada dirinya sendiri dan disaksikan oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Kini ia tidak pernah lagi bermain game hingga larut malam. Sekarang hari-hari Madani kembali berjalan dengan baik. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia?